Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablihim lamma zalamu. Dan demi sesungguhnya kami hancurkan, kami binasakan negeri-negeri sebelum kamu itu tatkala penduduknya itu telah berbuat zalim. Fakulla akhadna bizambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyazlimuhum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim. Maka masing-masing daripada mereka itu kami siksa diakibatkan oleh dosa-dosa mereka sendiri. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang kami kirim kepada mereka hujan batu, angin kencang yang mengandung kerikil-kerikil. Dan sebagian mereka kami siksa mereka itu dengan suara yang sangat keras menggelegar, membuat kepala mereka itu terasa pecah. Dan sebagian daripada mereka itu ada orang-orang yang kami benamkan ke dalam bumi. Kami benamkan ke dalam bumi. Dan sebagian daripada mereka itu kami karamkan, kami tenggelamkan mereka di lautan. Tidaklah Allah itu berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Yunus ayat 13 dan surat Al-Ankabut ayat 40. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jamaah Zuhur Masjid Taqwa rahimakumullah, pengajian kita pada siang hari ini adalah membaca aib diri. Membaca aib diri. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beberapa hal yang akan menghabiskan nilai-nilai daripada amal kita. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang tidak mampu membaca aib dirinya. Dia cuma mampu membaca aib orang lain. Al-istighalu bi'uyubin nas, la istighalu bi'uyubi nafsihi. Orang-orang yang bimbang, orang-orang yang menghabiskan waktunya, kesempatannya untuk mengkaji cacat dan aib orang lain. Jadi pandangan matanya, pikirannya, hatinya itu memikirkan keburukan-keburukan orang, mencari-cari keburukan orang, sehingga lupa dia keburukan dirinya sendiri. Lupa dia kan keburukan diri sendiri, aib dirinya sendiri. Kan banyak kita lihat orang-orang yang seperti itu. Bahkan tokoh-tokoh politik, para pemimpin pun banyak yang seperti itu.
Biarinyo mencari-cari salah orang saya. Salahinyo nak tapikianinyo. Padahal salahinyo tu lebih banyak daripada orang-orang yang kesalahannya dicari-cari itu. Ini yang sangat berbahaya. Diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya adalah suatu kezaliman terhadap diri kita dan kezaliman terhadap diri orang lain. Jadi agama kita, bapak-bapak dan ibu-ibu, menyuruh kita untuk membaca aib diri kita sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Orang-orang yang apabila dia berbuat suatu kezaliman, suatu kemungkaran, suatu dosa, dia zakarullah, cepat dia ingat kepada Allah. Jadi tiap-tiap dia melakukan kesalahan, capeknya sadar. Diingatkan atau tak diingatkan deh orang, inyo punya pikiran, inyo punya ilmu, inyo punya kemampuan untuk membaca aib dirinya sendiri. Zakarullah, ingat dia kepada Allah. Fastaghfaru, cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni itu selain daripada Allah. Walam dan tidak mereka itu bertekad, yang tidak mereka itu berniat atau menyengaja untuk mengulangi lagi. Jadi berusaha mereka bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan suatu kesalahan. Surat Ali Imran ayat 135. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, membaca aib diri itu kesadaran terhadap sesuatu yang tidak baik yang pernah kita lakukan. Ini yang diperintahkan oleh agama. Ya, kita ini dalam hidup banyak kelupaan, banyak salah. Kadang-kadang karena pengaruh orang, kadang-kadang karena nafsu kita yang tidak terkendali, kadang-kadang memang karena pemikiran dan ilmu kita yang salah. Sebab ilmu itu tidak semuanya benar. Banyak juga ilmu ini yang salah. Ilmu menipu orang misalnya, ilmu menipu ini, ilmu macam-macam, ilmu yang tidak benar, ilmu yang salah. Ya mungkin karena ilmu kita, mungkin karena kawan atau teman akrab kita, mungkin karena kekeluargaan kita, ataupun mungkin karena nafsu keserakahan kita. Kita berbuat salah, yang penting oleh Allah dan Rasul bukan berbuat salahnya yang diperhitungkan, tapi membaca aib dirinya itu yang lebih penting. Kalau salah tuh namanya manusia, ya mungkin khilaf, mungkin lupa, mungkin terpengaruh, ya bisa saja salah. Tapi bukan salahnya itu yang diperhitungkan agama, tetapi adalah kemampuan kita, kesadaran kita terhadap kesalahan yang kita lakukan. Lalu kita cepat kembali kepada kebenaran. Itu yang diperlukan oleh agama. Itu yang diajarkan agama kepada kita. Jadi Allah itu membuka pintu ampunan, pintu taubat, innahu kana tawwaba itu karena Allah tahu kita ini banyak tetap akan melakukan suatu kesalahan, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Lalu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, Allah menginginkan kita itu selalu dalam pikiran, dalam jiwa, dalam sikap dan perilaku yang benar. Jadi menyadari suatu kesalahan itu adalah sikap dan perilaku yang benar.
cepat kembali kepada kebenaran, cepat minta ampun kepada Allah, minta maaf kalau salah kepada manusia. Itu adalah sikap kebenaran. Sikap kebenaran. Jadi oleh agama, oleh Allah dan Rasul, kita ingin menjadi orang-orang yang selalu dalam bersikap benar. Jadi sikap benar itu adalah orang yang sadar, cepat tahu dengan kesalahan, diingatkan atau tidak diingatkan. Dan sikap yang tidak benar itu adalah orang yang selalu mengaku benar, orang yang selalu menganggap dirinya hebat, orang lain bodoh, dia cerdik, orang lain ya semuanya tidak cerdik, dia paling kuasa, orang lain tidak punya kuasa apa-apa. Dia adalah orang yang kuat, orang lain semuanya adalah lemah. Nah, ini yang berbahaya. Itu akan terjadilah kesewenang-wenangan seperti Fir'aun laknatullah yang mengaku dirinya segala-galanya. Orang lain tidak ada artinya, tidak ada artinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita, mengajar kita agar menjadi orang-orang yang selalu dalam bersikap benar. Yang terakhir, Bapak dan Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, di dalam ajaran Islam kita disuruh, diperintah untuk selalu berbuat kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan. Oleh karena itu kita tidak akan sempat memikirkan keburukan. Jadi kalau kita banyak berbuat kebaikan, banyak berpikir kebaikan, banyak bergerak untuk kebaikan, semakin sempit gerakan kita, semakin sempit pikiran kita, semakin sempit aktivitas kita untuk melakukan yang tidak baik atau keburukan. Oleh karena itu Allah dalam Al-Quran memerintahkan wa ahsin, hendaklah kamu banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya berbuat baik dengan anggota, dengan fikiran juga, dengan hati juga. Jadi mulai dari niat di hati, banyak-banyaklah niat untuk berbuat baik. Jangan ada tergores dalam hati niat berbuat salah, berbuat dosa. Jadi kemudian yang kedua, gerakan daripada perkataan. Perkataan, hendaklah kita perbanyak perkataan-perkataan yang baik. Dan terakhir adalah gerakan anggota untuk melakukan suatu kebaikan. Sehingga sempit bagi kita ruang gerak, waktu, kesempatan untuk berbuat jahat dan berbuat dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.